Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadi. Saya Ahmad Tolaweri. Kami berdua akan menjelaskan materi tentang Masa hukum alam yang akan dibawakan oleh teman saya Muhammad Sodik. Dipersilakan. Untuk masa hukum alam adalah aliran pemikiran dalam filsafat hukum yang menyatakan bahwa hukum sejatinya berasal dari alam semesta atau kodrat manusia. Bukan hanya dari aturan buatan manusia. Ini berbeda dari positivisme hukum yang menegakkan hukum sebagai produksi negara. Konsep ini menegakkan bahwa ada norma universal yang mengatur perilaku manusia seperti keadilan dan moralitas yang dapat ditemukan melalui akal budi. Dalam masa ini, hukum alam dianggap sebagai hukum yang abadi dan tidak berubah, berlaku untuk semua manusia di semua tempat dan waktu. Prinsip-prinsip meliputi hak-hak dasar seperti hak hidup, kebebasan, dan kepemilikan yang dianggap inherent dalam kodrat manusia. Misalnya, hukum alam itu melanggar pembunuhan atau pencurian karena hal itu bertentangan dengan norma alam. Ini memberikan dasar etis untuk hukum positif, memastikan bahwa undang-undang manusia tidak bertentangan dengan norma alam. Akhirnya, masa hukum alam memakai peran penting dalam perkembangan hukum internasional dan hak asasi manusia. Ia menentang absolut negara dengan menegaskan bahwa ada batasan moral pada kekuasaan penguasa. Dalam konteks modern, ini mencerminkan dalam deklarasi seperti Deklarasi Hak Asasi Manusia atau PBB yang mengadopsikan gagasan bahwa hak-hak manusia adalah universal dan tidak dapat diperintahkan oleh pemerintah, dicabut oleh pemerintah. Untuk penjelasan lebih jelasnya juga akan dibahas tentang oleh Saya akan membahas penemu masa hukum alam atau tokoh-tokoh awal yang meletakkan dasar hukum masa hukum alam. Salah satu penemu hukum utama adalah Aristoteles, filsuf Yunani abad keempat, yang memperkenalkan konsep nomos physios physesos atau hukum alam sebagai bagian dari etika dari politiknya. Ia berpendapat bahwa hukum alam adalah hukum yang sesuai dengan sifat manusia dan masyarakat, berbeda dari hukum buatan manusia yang berubah pemikirannya. Ini mempengaruhi pemikiran hukum berat selama berabad-abad. Selanjutnya, aliran Stoa yang berkembang di Yunani dari Roma kuno juga berkontribusi besar sebagai penemu awal. Ada tokoh seperti Zeno dari Kitum dan Epictetus menekankan bahwa hukum alam adalah hukum universal yang mengatur kosmos, termasuk manusia. Mereka mengajarkan bahwa manusia harus hidup sesuai dengan logos atau akal universal yang menghasilkan norma moral seperti kebijaksanaan dan keadilan. Ini menjadi fondasi bagi pemikiran hukum alam di era klasik. Terakhir, Thomas Aquinas, teolog dan filsuf abad pertengahan 1225 sampai 1274, mengintesis pemikiran Aristoteles dengan teologi Kristen, menjadi penemu penting masa ini. Ia mendefinisikan hukum alam sebagai partisipasi akal manusia dalam hukum abadi Tuhan Aquinas. Membagi hukum alam menjadi primer seperti larangan pembunuhan dan sekunder aturan atau turunan. Karyanya Summa
teologika, menjadikan hukum alam sebagai jembatan antara agama dan hukum sekunder. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Untuk kami berdua, untuk kekurangan atau kelebihannya mohon dimaafkan. Kepada saya cukup sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.